warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir bersama. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dalam bulan suci Ramadan. Amin. Dilimpahkan segala rahmat dan pahala kepada kita semua. Amin. Dan semoga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid ini diberikan kelimpahan pahala dan rezeki selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu makanan dibagikan, mari kita dengarkan kultum pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Akhina Fitra, dan kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Effendi untuk makanan pada malam hari ini. Semoga sekalian bisa menikmati dengan sehat dengan nikmat. Pak Irwan juga, dan terima kasih juga kepada keluarga Pak Irwan. Semoga apa yang diberikan kepada kita semua dikembalikan lagi kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustaz Fitra sekali silakan. Duduk aja, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan nikmat, kesehatan dalam beribadah, kesehatan kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, di mana dia telah membawa kita dari zaman zahiriyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja, adapun kultum pada malam hari ini yaitu bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang pemabuk. Biasanya kita mengenal sahabat Rasulullah itu yang taat kepada Allah, yang soleh dan taat kepada agama. Kali ini ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling jahil, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia sahabat Rasulullah yang pemabuk tapi dicintai oleh Allah. Salah satu kisahnya adalah ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjidnya Rasulullah. Ketika itu Nuaiman sedang duduk di depan masjidnya Rasulullah, sedang boring, sedang suntuk. Tiba-tiba ada seseorang pak tua sedang mencari tempat toilet, mencari tempat buang air. Rupanya pak tua ini seorang yang buta. Karena Nuaiman ini orang yang penjahil, akhirnya didatangilah itu pak tua itu yang buta tadi. Wahai pak tua, kamu ngapain di sini? Pak tua itu menjawab, saya ini sedang sakit perut, saya sedang mencari toilet. Terus Nuaiman berkata, oh kalau begitu, ayo ikut saya, kata Nuaiman. Akhirnya Nuaiman bawalah itu pak tua yang buta tadi ke dalam masjidnya Rasulullah. Kita tahu di mana masjid dahulu itu tidak
tidak ada bentor, tidak ada pembatas. Akhirnya dibawalah Pak Tua buta tadi kira-kira di samping mihrabnya Rasulullah. Terus Nuaiman berkata, ini toiletnya Pak, kata si Nuaiman. Akhirnya si Pak Tua tadi dengan senang hati buang air di situ, dan Nuaiman pergi ketika itu. Setelah selesai sholat, para jamaah sudah pulang ini dengan tingkah lakunya Pak Tua ini, kok bisa buang air dalam masjidnya Rasulullah. Akhirnya para sahabat berkata, kenapa kamu buang air di sini? Loh, ini bukannya toilet, kata si Pak Tua tadi. Bukan, ini masjidnya Rasulullah. Masya Allah, kata si Pak Tua tadi. Saya tidak tahu ini toilet. Tadi ada seseorang yang saya rasa baik mengantar saya ke tempat ini. Wah, para sahabat langsung berpikir bahwasanya ini tingkahnya Nuaiman. Akhirnya dicari-carilah itu Nuaiman, sampai Pak Tua itu bilang, saya mau balas dendam. Lalu saya ketemu dengan Nuaiman, maka saya pukul dia dengan tongkatnya. Dan akhirnya mencari Nuaiman lah Pak Tua ini tadi, keliling, rupanya tidak jumpa. Karena Nuaiman tahu dia sedang dicari oleh Pak Tua itu. Akhirnya Nuaiman itu mendatangi Pak Tua itu dengan membedakan suaranya. Dia mengatakan, wahai Pak Tua, apa yang sedang kamu cari? Dengan marahnya Pak Tua itu berkata, saya ingin mencari Nuaiman. Oh, kalau begitu mari saya antar kepada dia. Padahal dia sendiri itu. Akhirnya diantarlah Pak Tua ini tadi keliling-keliling desa, keliling-keliling yang padahal tempatnya di situ-situ saja. Karena dia buta, dia nggak tahu. Dia merasa tempatnya udah jauh, kira-kira sudah jauh. Nuaiman membawa dia kembali ke dalam masjidnya Rasulullah, yang ketika itu Sayyidina Ali sedang membaca Quran. Dimana kita tahu Sayyidina Ali kalau sudah sholat, kalau sudah baca Quran, khusyuknya minta ampun. Bahkan dia meninggal pun dalam keadaan sholat. Terus dia membawa tuh orang buta itu ke dalam masjidnya Rasulullah, lalu menunjuk, ini yang sedang mengaji ini, itu Nuaiman. Dia pura-pura baik itu setelah mengerjai kamu, kata Nuaiman. Akhirnya dipukullah Sayyidina Ali sama Pak Tua ini tadi. Dan Nuaiman pergi langsung dari situ. Terus Sayyidina Ali berkata, kenapa kamu memukuli saya? Loh, kamu ini Nuaiman, kamu sudah mengerjai saya. Tidak, kata Sayyidina Ali, saya ini bukan Nuaiman, saya ini Sayyidina Ali. Waduh, ini yang kedua kalinya saya dikerjai oleh Nuaiman. Dan langsung Pak Tua buta itu mengatakan dalam dirinya, mulai saat ini saya tidak percaya lagi dengan manusia, karena sudah 2 kali dikerjai oleh Nuaiman. Dalam kisah lain, Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk berniaga ke negeri Syam. Dan ketika itu Rasulullah menyuruh ambil 2 orang sahabat untuk dibawa berniaga ke negeri Syam. Akhirnya Abu Bakar memilih yang satu namanya Khuwailid, yang satu Nuaiman ini. Akhirnya dibawalah mereka ini berniaga sama Rasulullah ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, Khuwailid mengatakan, wahai Abu Bakar, tugas saya apa? Kata Abu Bakar, tugas kamu cukup menjaga makanan, jangan memberi makanan ini kepada siapapun kecuali saya dan Rasulullah, untuk kita makan bersama-sama. Baik, kata Khuwailid. Terus Nuaiman berkata, wahai Abu Bakar, tugas saya apa? Tugas kamu tidak ada. Kamu terserah mau kemana saja, terserah kamu mau ngapain saja. Setelah itu, setelah beberapa jam keliling, akhirnya Nuaiman lapar, terus mendatangi Khuwailid tadi. Ya Khuwailid, saya ini sangat lapar, tolong berikan saya sepotong roti.
Karena Khuwailid ini orangnya polos, orangnya sangat amanah, dia mengatakan, tidak ya Nuaiman, saya menjaga amanahnya Abu Bakar dan Rasulullah. Terus Nuaiman berkata, saya ini sangat lapar, kalau kamu berikan saya sepotong roti, saya sudah cukup. Terus Khuwailid pun menjawab, tidak ya Nuaiman, saya ingin menjaga amanahnya Rasulullah. Oke, kata Nuaiman, kalau kamu tidak beri saya makan, maka saya gabunglah sama kamu, kata Nuaiman. Terus Khuwailid berpikir panjang, dan akhirnya Khuwailid mengatakan, ya sudah, terserah kamu mau ngerjain apa, yang penting saya tetap menjaga amanahnya Rasulullah. Akhirnya pergilah Nuaiman ke pasar, dan di pasar itu dia melihat banyak hamba sahaya yang dijual oleh pemiliknya dengan harga tinggi. Nuaiman bertanya kepada penjual hamba sahaya itu, ini berapa? 300 dirham. Ini berapa? 300. Ini berapa? 300. Oh, mahal sekali ya, kata Nuaiman. Saya punya hamba sahaya dan saya jual murah, harganya 100 dirham. Wah, kenapa murah sekali, kata penjual hamba sahaya ini. Iya, kenapa saya jual murah, kata Nuaiman, karena dia punya kekurangan. Kekurangan hamba sahaya saya ini, ketika dia ditangkap, dia mengatakan, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Karena dulu hamba sahaya itu, yang didengar itu bukan cakapnya, tapi pekerjanya, dia dalam bekerja. Makanya diambil dalam dianggap sebagai hamba sahaya. Akhirnya dibayarlah. Si penjual hamba sahaya ini memberi uang 100 dirham kepada Nuaiman, dan Nuaiman membawa kepada si Khuwailid tadi. Nuaiman berkata, itu hamba sahaya saya. Akhirnya ditangkaplah si Khuwailid, ditangkap dan dijual di negeri Syam itu. Akhirnya Nuaiman ini membeli barang-barang mewah, membeli makanan untuk dia makan, dan akhirnya pulanglah Abu Bakar dan Rasulullah. Terus Abu Bakar berkata, mana Khuwailid? Nuaiman ini orangnya apa adanya, cuman jahil. Terus Nuaiman dengan polosnya mengatakan, sudah saya jual ya Abu Bakar. Abu Bakar langsung sangka, di mana kamu jual? Ayo kita ke sana. Dan untungnya Khuwailid belum dibeli oleh orang lain. Akhirnya langsung dibayar sama Abu Bakar, langsung dibawa. Nah, cerita-cerita seperti ini terulang selama setahun dalam kisahnya Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Putra yang telah menyampaikan kisah dan salah satu kisah dari zaman Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati makanan yang telah disediakan. Semoga bisa dinikmati dengan nikmat, dan kami ucapkan juga sekali lagi terima kasih kepada keluarga Pak Arfendi dan Pak Irwan yang telah memberikan sajian nikmat pada malam hari ini. Semoga amal ibadahnya bisa dilipat gandakan dan kembali kepada pemberi dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.